Oke, baik. Sebelum kita mulai, silakan seorang dari kita untuk memimpin dalam doa. Maaf Pak, suaranya belum jelas di kami. Tes, ini sudah jelas suaranya? Apakah ini suara saya sudah jelas? Suaranya di ruang Zoom Kurang kuat Pak. kurang dengar? Iya Pak. Sudah maksimal. Tes 1 2, ini sudah jelas? Sudah lumayan Pak. Mendingan Pak. Tes. Halo, yang di ruang Zoom. Ya Iya sudah Pak. Pak. Halo Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Kedengaran ini atau yang ini? Tes 1 2. Yang ini Pak. Yang mana? akhir, Yang Pak. Ini kedengaran? Dengar. Sudah dengar semua ya? Sudah kedengaran ya seperti ini suara saya? Iya Pak. Oke Pak. Oke, baik. Silakan kalau seorang dari kita untuk membuka dengan doa, baik yang di sini dan yang di ruang Zoom. Ya, kita akan mulai perkuliahan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami untuk boleh berkumpul dan mendengarkan sebagian daripada ilmu yang akan dibagikan kepada kami. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menyerap ilmu dari Bapak dosen kami dengan baik, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam pelayanan kami dan juga kami boleh membagikannya kepada jemaat yang boleh kami layani. Dan inilah kami Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan perkuliahan kami ini. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu yang berada di ruangan ini dan di ruang Zoom, kita jumpa kembali dalam rangka bahas topik-topik yang berkenaan dengan upaya bertumbuh dalam kontekstual. Kali ini kita akan bicara salah satu materi yang akan kita bahas pertemuan yang kedua ini, pertemuan yang ketiga ya, karena kemarin sudah kuliah umum dan ini pertemuan ketiga. Ketua kelas sudah ada absensi diminta dari Pak Bobi. Silakan diminta dulu absen supaya kita tangani. Nanti yang di ruang Zoom kita checklist saja. Segera minta ya. Nah, dalam silabus yang saya sampaikan minggu yang lalu ya, kita akan membahas beberapa materi ceramah karena model pembicaraan pertemuan kita ya ceramah, kemudian nanti laporan baca, kemudian tugas kelompok, lalu kuis, lalu ada UTS dan UAS. Itu model pembelajaran kita. Nah, kemarin kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Sri dalam kuliah umum, itu menambah sebuah wawasan bagi kita bagaimana cara kita untuk awareness ya, sampai kepada kesadaran yang kritis supaya bisa menjadi mahasiswa yang mampu menganalisa setiap informasi, gagasan, diskursus, diksi, teologi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan kita hari ini saya akan membahas pengantar teologi dan budaya dulu supaya kita bisa melihat nanti apa itu teologi, apa itu budaya, dan kita akan mendalami terus nanti akan bicara buku
pemikiran dari Dr. Jan Aritonang, teologi kontemporer. Lalu kita akan membahas nanti bukunya pemikiran Eben Timo, mengharikinikan Pancasila ya. Lalu ada buku Gerit Singgi, berteologi dalam dua konteks. Ada banyak buku-buku yang akan kita pakai nanti dalam rangka menambah kesana berteologi kita. Bagaimana upaya-upaya berteologi kontekstual di Indonesia. Nah, teologi kontekstual itu sendiri memiliki gerakan yang cukup panjang sehingga kita juga menikmati sekarang teologi kontekstual itu. Nah, sebelum kita mendalam itu, saya akan mencoba membahas bagaimana pengantar daripada teologi dan budaya ini. Kalau kita lihat, mungkin kita sudah membahas dulu apa itu teologi di satu ya, jadi tidak perlu secara mendalam. Ini hanya refresh untuk mengulang kembali pemahaman kita tentang apa itu teologi. Nah, nanti tentu filsafat juga kita pelajari, teologi juga kita pelajari, budaya juga kita pelajari. Apa itu makna dan maksud dari pembelajaran teologi, filsafat, teologi, budaya. Nah, kalau teologi, filsafat misalnya, filsafat itu kan selalu mencari kebenaran. Itu filsafat. Iman mencari kebenaran. Itu kalau filsafat. Makanya selalu pertanyaan filsafat ialah apa namanya itu 4W tambah 1H ya, itu selalu pertanyaan filsafat itu. Dan itu juga yang akan kita gunakan dalam metodologi penelitian kita nantinya. Dia mencari kebenaran, sehingga sampai sekarang menurut filsafat kebenaran itu kan belum ketemu karena terus mencari. Seorang filsuf itu selalu mencari kebenaran sampai mati. Sementara teologi kita bukan mencari kebenaran, tapi sudah menemukan kebenaran, dan kerja kita sekarang ialah menjelaskan, mewartakan, melakukan kebenaran. Itu bedanya teologi. Teologi itu tidak lagi mencari kebenaran, tapi sudah menemukan kebenaran di dalam diri Yesus. Lalu tugas kita sebagai seorang pengikut Yesus ialah mewartakan kebenaran, menyaksikan kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Itu teologi. Jadi teologi itu tidak pernah lagi mencari kebenaran. Jadi kalau kita sedang mencari kebenaran sekarang, kita masih posisi filsafat. Itu sebab teologi sekarang digolongkan menjadi filsafat, bukan lagi sains. Dulu satu periode belakang ini, dulu ya, 5 tahun yang lalu, teologi itu digolongkan sains. Maka gelar yang diberikan oleh dikti kepada teologi ialah sarjana teologi dalam kurung sarjana sains dalam kurung teologi. Lalu sekarang pemerintah tidak mengakui teologi di sains, lalu pemerintah menggolongkan teologi itu masuk ke rumpun filsafat. Maka gelarnya nanti sarjana filsafat keilahian, S.Phil dalam kurung K. Jadi sekolah-sekolah teologi yang berkiblat ke dikti, STFT Jakarta, STFT Karya Jakarta, UKDW, UKSP, pokoknya yang berkiblat ke dikti gelarnya itu menjadi sarjana filsafat keilahian. Tapi sekolah teologi yang berkiblat ke Depak gelarnya sarjana teologi, STH. Itu bedanya. Jadi nanti kalau mereka tamat dari sekolah itu pun harus dirubah, tidak boleh lagi STT namanya karena sudah berkiblat ke dikti, namanya menjadi STFT, sekolah tinggi pertama dia filsafat. Dia mencari kebenaran dulu, lalu setelah itu dia menemukan kebenaran dan teologi, STFT. Jadi itu bedanya filsafat dan teologi. Jadi orang-orang yang berfilsafat biasanya agak belum menemukan apa itu kebenaran. Tapi kalau yang di sini mungkin sudah menemukan kebenaran ya. Sekarang datang ke sini bukan mencari kebenaran, sekarang datang ke sini hanya menambah pisau asah berteologi kita. Itulah teologi. Nah, kalau kita lihat di sini, teologi itu studi tentang hubungan ya. Ini masih kulit-kulitnya ini ya, dengan dunia. Tentang Tuhan dan hubungannya dengan dunia. Nah, ini pemahaman yang masih normatif. Mencakup doktrin keyakinan, praktik dan keyakinan dan praktik keagamaan. Fungsinya menyediakan kerangka untuk memahami iman,
praktik keagamaan dan moral, menjawab pertanyaan eksistensi dan etis. Nah itu secara teologi secara umum. Lalu kalau budaya, tadi sudah saya jelaskan tentang filsafat. Lalu budaya apa? Budaya itu sistem yang dibangun oleh manusia, jadi mencakup nilai, norma, simbol, bahasa, dan praktik. Jadi budaya. Jadi budaya itu sebuah kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari dibungkus dalam budaya. Dalam budaya itu nanti ada adat istiadat, ada tarian, ada keimanan, atau itu nanti di Indonesia aliran kepercayaan ya, agama lokal istilah sekarang. Dulu para misionaris memberi label itu agama primitif atau animis atau pelbegu kalau orang Batak. Sekarang nggak boleh lagi mengatakan orang animis, pelbegu. Kita harus berpikir posmo dengan menyebut mereka agama lokal. Karena sejatinya mereka lah agama yang pertama di Nusantara ini. Lalu agama import datang, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, lalu menguasai tanah leluhur kita ini. Kalau sejatinya agama yang asli adalah agama lokal. Tapi karena kejamnya agama import ini menguasai lalu berkuasa sampai sekarang. Termasuk kita-kita ini berkuasa. Menyatakan lebih hebat daripada agama Permalik, Pemena, Kejawen, Keharingan, dan agama-agama lokal lainnya. Sehingga mereka tersisih di bumi sendiri. Gara-gara ya beratnya dan hebatnya power kuasa dari agama-agama import ini. Elemen budaya itu nilai dan norma, simbol dan bahasa, praktik dan ritual. Jadi nanti itu yang akan kita lihat nanti dalam diskusi kita ke depan, karena kita berupaya mengkontekstualisasikan sebuah agama atau ajaran atau pemahaman teologi ke dalam budaya kita, ke dalam nilai dan norma kita, ke dalam simbol dan bahasa kita, ke dalam praktik dan ritual. Kalau dalam bahasa nilai dan norma gampang, tidak masalah. Kalau dalam bahasa simbol dan bahasa juga gampang, tidak masalah. Yang sering bersoal kita ialah dalam praktik dan ritual. Di sini kita yang sulit untuk mengkontekstualisasikan teologi kita. Kalau yang satu dua ini gampang ini. Ini simbol dan bahasa ini. Tapi kalau bicara soal praktik dan ritual, kita mengalami kesulitan. Jadi belum ada ritual Batak yang kita jadikan atau kita baptis menjadi ritual keagamaan Kristen. Ada yang sudah kalian baptis. Artinya convert ritual keagamaan lokal menjadi ritual Kristen. Kalau di Batak belum ada berhasil. Kalau di Jawa sudah. Di Jawa nanti kalau kalian ke sana, wajah Yesus sudah ada di Batak, di Jawa. Dia langsung buat Yesus di Jawa itu pakai belangkon dan memposisikan Yesus sebagai Gatot Kocok. Kalau di Batak, di mana posisinya? Hula-hula, nak beru, atau dongetu? Di mana posisinya? Kasuistik. Sudah ditempatkan posisi Yesus di posisi mana? Ada wajah Yesus dalam wajah karo, atau sudah diposisikan Yesus? Hmm. Hmm. Ya masih liturgi, maksudnya posisinya. Nah, apakah anak beru, eh, apa namanya, bulang atau kalimbubu, di mana posisinya? Kalau di Batak kan yang dihormati hula-hula kan, Yesus itu dihormati. Kalau melayani itu kan Yesus, berarti anak beru. Kalau hati-hati, manat mardongat tubuh, berarti dia dongat tubuh. Di mana posisinya? Apakah dia dongat tubuh kita? Apakah dia kalimbubu kita? Atau sampai anak beru kita? Belum sampai. Itu.
Ya, biar kedengaran yang di apa namanya, yang di Zoom. Ya maaf Pak. Di GBKP memang secara pengakuan iman GBKP belum ada yang menempatkan itu, tapi sepertinya beberapa pendeta di GBKP sudah banyak yang menempatkan eh, rakut sitelu secara budaya itu disejajarkan dengan Trinitas. Hmm. Kalimbugu itu sebagai Bapa, Senin atau dengan itu Yesus Kristus yang bersama dengan kita, dan anak baru itu Roh Kudus yang tidak kelihatan untuk terus menjaga. Hanya mungkin khotbah-khotbah lepas begitu, tapi dari atas mimbar juga Pak. Seperti itu yang ada. Ya, Terima kasih, berarti sudah ada diskursus ya. Sudah diskursus wacana teologi, tinggal itu mematangkan itu. Supaya jemaat memahami posisi Tritunggal sama dengan Rakut Stilu itu. Jadi perlu dikaji secara teologi di BKP sampai nanti dia menjadi rumusan teologi. Kajian-kajian seperti itu penting. Itu sebab perlu studi. Ada studi S2, mengambil judul tesis nanti seperti itu original. Jadi kalau ada dari antara kalian tertarik untuk menulis itu menjadi sebuah tesis, nanti itu menjadi karyamu yang terbaik itu. Dan itu akan dikenang GBKP nanti sampai kapanpun. Karena Anda yang pertama menggelontorkan teologi Rakut Stilu. Jadi cepatlah berlomba. Nanti menyusun studi plan ini langsung aja buat tesis itu kalian itu. Langsung menarik itu. Sangat relevan sekali. Nah itu contoh-contoh ya. Kalau praktik dan ritual. Tadi kalau di GBKP sudah berani membuat ritual lokal menjadi liturgi, itu juga sudah menarik. Karena di kita orang-orang Batak ini yang kental adat, tapi tidak menjadikan adat itu menjadi bagian dari liturgi. Kita masih pakai istilah Eropa, votum, kan? Marende nyanyi langsung berdiri dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu kan rumusan leluhur kita dari Eropa itu kan. Coba kalau kita mulai misalnya ketika mulai ibadah, beda mang kodang mula-mulai asata mulai marsoba de bata marhite kodang mula-mula anak pergol perguci jiru nejar mendugu di pataru boltari yang marsoba maham itu di bata ama perdenggan pasang sedulusan beda mang ma kodang mula-mulai apa enggak naik bulu apa dulu apa kita itu bulu rumah kita selama ibadah kita benar-benar kodek dengan yang ilahi. Pernah merasakan seperti itu belum kita adopsi itu sebagai sebuah upaya berteologi dalam kontekstual. Nantilah kalian kalau tertarik menelusuri itu sebagai sebuah kajian karya ilmiah di tesis, silakan. Ketika saya dulu pendeta rasuk di Pangkalan Beran dan di GKPA, saya lakukan itu. Semua merasa tertarik. Misalnya ketika kita mengaku dosa, kita kan hanya mari berdiri, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berdoa dalam hati, kira-kira itu aja. Berdoa tidak berdoa bukan urusan kita kan. Lalu kita berikan janji Tuhan akan pengampunan dosa, sekalipun dosamu, bla 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 bla. Kemudian bagi Allah tempat mati tinggi, amin. Itu responnya rendah. Coba nanti kalau misalnya kita buat dalam rangka mengaku dosa kita, beda menggodang adu-adu. Nah, mengaku dosa. Itu musiknya. Lalu mulailah kita mengandung. Oleh Tuhan, Jehovah di bata amanami, pergogo dosa itu dosa. Narodo kami mengaku dosa nami di jolong. Sekarang andung sudah habis. Meninggal pun orang ada mengandungi, kita larang. Langsung ambil bukende kita nyanyi. Supaya jangan mengandung. Karena kita hilangkan tradisi itu. Padahal mengandungi itu adalah obat bagi orang Batak. Memuaskan dukanya. Tapi kita hentikan dengan bukende itu. Badan deh, nanti niru haporsion katanya. Langsung kita cut itu tradisi yang berharga.
Sekarang upaya-upaya berteduh dalam konteks seperti ini perlu kita kembangkan lagi. Bukan kita membuang tradisi leluhur yang penuh makna ilahi di sana. Tetapi hilang gara-gara tradisi barat yang kita adopsi sudah hampir 160 tahun. Kita adopsi tradisi-tradisi leluhur, bukan leluhur, tradisi-tradisi Eropa yang kita imani sampai sekarang. Kalau kuliah kalian bisa seperti ini kan, kuliah kan. Coba datang ke gereja seperti ini. Langsung ibadah minggu, langsung dibilang ini pendeta macam apa ini? Pakai batik ke gereja katanya kan. Harusnya pendeta itu pakai jas, dasi, sudah panas pun tahankanlah. Karena tradisi Eropa itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Karena menurut kita batik ini bukan tradisi gereja. Padahal inilah tradisi kita, inilah baju kita, inilah warna kita. Lalu mengapa kita buang baju kita lalu kita pakai baju orang lain? Ini contoh upaya berteologi dalam konteks. Kalau ibadah-ibadah PJJ, berani kalian berkhotbah pakai batik atau pertanyaan, berani? Gak ada yang berani. Karena kita anggap Tuhan itu berfirman dengan pakai dasi, pakai jas. Kalau pakai batik, Tuhan tak berfirman. Padahal itu budaya kita, ini budaya kita. Tapi kita hilangkan karena kuatnya Eropaisme dalam pikiran kita. Nah sekarang upaya berteologi dalam konteks kita mulai kikis. Pujilah Tuhan dari dirimu, dari eksistensimu. Ketika saya mencoba membuat baju efod pendeta itu yang pakai kolar itu. Lalu saya buat batik, lalu bikin kolar. Saya dianggap ajaran sesat di KPH. Padahal itu baju pelayanan, bukan tahbisan. Baju efod ini yang ada kolarnya ini, membedakannya dengan baju kita ini, cabut aja gini sudah baju biasa. Tapi Anda cematkan itu kolar, itu baju pelayanan. Bukan baju tahbisan. Itu pun dilarang kalau ada warna-warna batik. Lalu saya cetak banyak baju saya, baju angkola itu. Saya cematkan lalu banyak pendeta yang mengikut walaupun tidak ditetapkan gereja. Memang untuk membuat perubahan kita harus berani tampil dan dibenci orang. Itu. Gak apa-apa. Upaya berteologi dan kontekstual itu harus berani jadi kurban tanda petik atau dibenci orang. Tapi kalau ingin selamat, ingin jadi calon preses, calon klasis, calon kebenaran, tak usah lawan arus. Biarkan aja lah, ya. Karena nanti dibenci orang, gak dipilih kalian di sinodi. Tapi kalau mau berpikir radikal, udahlah, tak usah pikirkan jadi segitu sinodi kan. Yang penting firman kau wartakan, biarlah Tuhan Yesus yang mencintai kita kan. Orang lain itu biarkan aja lah mereka berproses. Itu. Ini upaya berteologi dalam kontekstual. Nah, hubungan antara teologi dan budaya itu ada interaksi dinamis. Jadi teologi dan budaya tidak pernah statis. Sampai kapanpun budaya ini akan berubah-ubah. Akan mengalami interaksi yang dinamis. Sudah tonton kemarin video pendeta yang viral itu. Ngeri kan? Sudah Pak. Ada orang yang menghujat keluarga, saling menghujat lah. Tapi itu telah terjadi proses teologi kontekstual. Kalau tidak seperti itu orang nggak tahu apakah diizinkan memberikan jam tangan kepada yang mati, handphone ke yang mati. Kemarin rokok kan? Iya Pak, rokok Pak. Jadi ngeri. Dibilang orang pendeta itu preman gitu. Padahal kita tidak menonton full peristiwanya, konteksnya. Yang dipotongnya itu kan. Sehingga dihujatlah pendeta. Padahal sejak awal pendeta sudah katakan, hukum siasat gereja HKBP tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam peti yang sudah meninggal. Baik Alkitab, buku ende, baik jas atau tas, atau apapun yang tidak berguna. Karena tidak ada hubungan orang yang mati lagi dengan benda-benda itu. Selama hidupnya tidak pernah baca Alkitab, tapi dimasukkan Alkitab. Tak pernah ke gereja dikasih buku ende. Ngapain? Pendeta sudah umumkan itu sebelum dia khotbah. Dia ambil Alkitab itu, dia ambil tas itu, dia ambil dinasihati.
sudah baik-baik. Lalu pada nyanyian terakhir sebelum ditutup, pendeta kan ambil tas itu kan. Dia buang. Anaknya ambil. Itu polisi itu. Anaknya itu. Lalu sebelum ditutup, pendeta mengatakan, saya nasihatkan kembali ya, jangan dimasukkan tas itu. Jika dimasukkan, saya tidak melaksanakan penguburan. Apa kata preman di situ? Enggak ada kata preman di situ. Itu nasihat. Lalu belum lagi selesai, diambil Reza Prahata, mic dari dia kan. Lalu pendeta mau minta, tidak dikasihnya, langsung ditolaknya. Berapologet, dia aturannya, ya udahlah, kenapa rupanya? Kalau tidak diizinkan, ya udah, memang itu aturan gereja. Mengapa berapologet? Lalu pendeta kubur hamumai. Betul, karena dia tidak mampu mengubur itu. Kalau dia kubur itu RPPG HKBP kepada dia dilaksanakan. Dia akan di RPP HKBP. Dihukum oleh HKBP. Benar dia sebagai pendeta. Dia pergi, pulang katanya. Jadi apa yang salah di situ? Tapi dibulilah pendeta itu habis-habis. Katanya bahasanya preman. Karena dikatakan kuburlah itu. Ya kalau mereka bisa menguburnya silakan. Akhirnya kan dipanggil pendeta polisi itu, anaknya itu. Yang dari GBI. Jadi itu yang mengubur. Nah itu. Nah, lalu kalimat mereka kepada pendeta macam apa kau? Main keras kita. Kan itu sudah bahasa. Mereka yang berbahasa preman. Pendetanya nggak ada berbahasa preman. Nah ini contoh-contoh bagaimana interaksi yang dinamis ya. Dinamis antara budaya dan teologi. Karena menjelaskan interaksi itu terkadang harus melalui peristiwa. Lalu terjadilah bagaimana budaya itu. Mungkin dalam budaya Batak dulu memberi itu kepada orang meninggal biasa. Celana pendeknya yang sering dipakai masukkan. Baju-baju yang sering dipakainya masukkan. Nanti dimintanya katanya dalam mimpi. Kenapa enggak kau masukkan baju kesayanganku itu buru? Pergi lagi mereka ke kuburan, digali lagi, dikubur lagi. Itu dulu. Tapi kalau emasnya enggak dimasukkan. Masukkanlah emasku yang 10 gram itu, 1 kilogram itu. Siapa yang mau? Sama aku ini mak katanya kan. Bagaimana mungkin orang mati menggunakan ini. Tapi kalau hal-hal sepele seperti itu enggak dimasukkan kan? Dimasukkan. Tapi kalau misalnya siapa yang membayar utangku? Kau, mana mau? Utang mamaknya itu kan. Tapi kalau di mana piutang ditanya. Supaya ditunggu lagi, diminta. Nah ini kan sisi dinamisnya budaya itu berinteraksi dengan teologi. Lalu kontekstualisasi ini ada proses yang panjang untuk saling menerima antara teologi dan budaya. Bagaimana budaya itu disinari oleh teologi. Bagaimana teologi itu memberi makna kepada budaya. Jadi bukan budaya menyinari teologi. Jadi teologi selalu posisinya ialah garam, sinar. Bukan berarti kita terus selalu mendominasi budaya, bukan. Tapi interaksinya supaya terjadi hubungan yang baik, terjadi kontekstualisasi yang baik antara teologi dan budaya. Dulu dikenal dengan teologi in loco. Itu beberapa dekade sebelum ini, teologi in loco. Maka muncullah teologi Minjung di Korea, teologi Khusis di Asia, teologi teologi Nasi di Jepang, teologi Gagang yang tidak punya salib di Jepang juga. Banyak teologi-teologi yang muncul dari bumi Indonesia, Asia, teologi Dalit dari India. Ada teologi-teologi bermunculan sebagai gerakan teologi in loco, dan itulah cikal bakalnya nanti teologi kontekstual. Dan itu diterjemahkan terus-menerus dalam kontekstualisasi kita. Sekarang lihatlah buku nyanyian kita pendenden, Kidung Jemaat, itu kan lagu-lagunya sekarang bukan lagi Eropaisme. Sudah banyak di situ lagu-lagu dari akar budaya kita. Sudah masuk Syair Kubis Jatuh Harga, lagunya GBKP kan, ke Kidung Jemaat. Sudah masuk lagu Dison Hubungan Tuhan Perbuih di Woluku ke pelengkap Kidung Jemaat. Itu bagian dari upaya kontekstualisasi.
dan budaya-budaya itu. Tapi bentar lagi ini udah September ini ya. Kalau bulan 11 atau akhir bulan 11 sudah mulai bunyi ding 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 ding. Yang mendengar musik itu bayangan kita masuk ke musim apa? Natal. Adakah musik tradisional kita jika bunyi langsung bayangan kita Natal? Ada. Itu. Mengapa tidak kita converse atau kita cipta lagu-lagu Natal dari konteks kita, dari melodi kita, dari pemahaman kita tentang Yesus pada masa Natal. Silent Night itu misalnya malam kudus itu adalah sebuah peristiwa di Eropa dulu ketika dia datang ke sebuah rumah, dia melihat ada seorang anak lahir, lalu matilah listrik. Pada saat itu dia harus main musik di gereja Joseph Moore itu ya. Lalu tidak ada listrik, tidak ada lilin, lampu, tapi dia harus merayakan Natal. Lalu dia ciptakan Silent Night, malam kudus. Lalu sekarang kita menganggap itu adalah sebuah cerita di mana peristiwa Yesus lahir, lalu terciptalah Silent Night. Itu jauh dari kelahiran Yesus, peristiwa itu. Nah sekarang mengapa kita tidak cipta lagu-lagu yang bernuansa Natal? Kalau kalian bisa nanti mencipta lagu dari lirik lagu solemnisasi budaya kita. Sehingga kalau bunyi lagu itu nanti, generasi di bawah kita langsung bayangannya Natal. Sekarang masih musik Eropa yang membuat kita terhipnotis ke sebuah suasana Natal. Iya kan? Ada lagu Natal yang di kita endenden, bukan deh ada lagu Natal dari budaya kita. Belum ada kan? Coba lah nanti ke sana. Kalau ada komponis kita, suruhlah mereka mencipta lagu Natal dari konteks budaya kita. Dan itu dinyanyikan tiap Natal, menggeser nyanyi-nyanyian barat itu. Itu upaya berteologi dalam konteks Tuhan. Nanti ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian, tantangan dalam mengintegrasikan teologi dan budaya. Yang pertama itu akan terjadi sinkritisme. Dan itu memang tantangan kita. Tentu tidak akan mungkin terjadi sebuah kemurnian ajaran tanpa terjadinya sinkritisme. Pastilah. Ketika Mensen datang ke Tanah Batak, orang Batak bertanya, apakah ketika kami menjadi orang Kristen, budaya kami akan dibuang? Kata Mensen, tidak. Maka dia hidup di Tanah Batak. Tapi ketika Liman dan Munson datang ke Tanah Batak, dia berkata, ketika sudah menjadi Kristen, buanglah semua budayamu. Lalu apa yang terjadi? Nyawa mereka melayang di Lubu Pining. Mereka akhirnya mati. Disebut mati martir lah di Lubu Pining kan. Ya, nanti kalau ke Tarutung arah ke Sibolga ada situ kampung namanya Lubu Pining. Disitulah kuburan Liman dan Munson. Terjadi sinkritisme ya, tapi pelan-pelan sinkritisme itu akan mencari bentuknya yang lebih baik. Misalnya ketika analogi orang Batak debata mula jadi Nabolon itulah yang ilahi, lalu Mensen menggantikannya menjadi debata ama. Debata sama terminologinya, diksi debata dia gunakan, tapi muatan mula jadi Nabolon dia geser dengan ama. Debata ama, debata anak, debata tondi. Terminologi itu dia gunakan berkali-kali, mungkin diajari berkali-kali, akhirnya diterima. Tapi apakah opung mula jadi Nabolon sudah terhapus dari pemikiran orang Batak sampai sekarang? Belum. Coba nyanyian. Opung, mula jadi Nabolon. Nah, kita nyanyikan sampai sekarang. Walaupun kita tidak paham apa artinya opung mula jadi Nabolon, tapi kita nyanyikan. Lalu kalau ada apa namanya pertemuan adat, selalu apa dikatakan? Songon nidoknya putas julu-julu tubuh. Nah, itu kan masih menyembah putas julu-julu tubuh kan? Tidak pernah dikatakan seperti yang dikatakan debata ama. Matius 5 ayat 5. Mertua mana muas kan? Gak ada kan? Paling bilang bagus nomor hal tu menetubu di robean. Koras sambil mengatur. Songoni hamu nama kalian. Emma tutu.
Itu sinkretisme yang tidak bisa kita hindari. Ini tantangan kita. Tantangan yang kedua ialah etnosentrisme. Etnosentrisme ini pastilah bicara soal manusia atau penilaian budaya berdasarkan budaya sendiri. Itu mungkin akan etnis ya. Bagaimana kita melihat budaya itulah yang lebih dominan daripada agama. Etnosentrisme itu. Jadi tidak mau menghilangkan diri kita, jati diri kita sebagai masyarakat yang hidup di sini dan kini di sini. Artinya kita tidak bisa memberi itu menjadi ritual Kristen. Misalnya contoh, ini pernah dengar istilah mangalahat horbo. Mungkin yang harus tinggal di daerah Samosir yang tahu mangalahat horbo. Tradisi ini kalau mau memotong kerbau, dia kan di tengah-tengah halaman diikat kerbau itu di di tengah beringin dulu misalnya, itu harus ada upacara untuk membunuh kerbau itu, namanya mangalahat horbo. Dan itu dianggap animis. Lalu gereja-gereja Protestan tidak mau menjadikan tradisi itu sebagai simbol pengorbanan Yesus yang tersalib di Golgota. Tetapi Katolik mengambil itu sebagai tradisi, simbol pengorbanan Yesus mati di Golgota. Jadi kalau ada nanti pesta Danau Toba, lihat ada di situ Katolik akan berperan mangalahat horbo. Itu sudah diadopsi Katolik sebagai simbol pengorbanan Kristus. Kita tinggal selangkah dengan Katolik. Makanya orang Katolik itu jauh lebih hebat selangkah teologinya dibanding kita Protestan. Hari ini Paus sampai di Jakarta. Sampai beberapa hari. Dan luar biasa. Kedatangannya ke sini hanya membawa misi kemanusiaan. Hendak mengajarkan menolong orang-orang papa. The mercy is the God. Kerahiman itulah Allah. Hebat sekali. The mercy is the God. Jadi menurut dia Allah itu ialah rahim. Jadi rahim itu harus berbela rasa. Menolong orang papa. Dia keluarkan surat ensiklik, Paus berkali-kali bicara soal kerahiman. Nanti dia akan meresmikan sebuah Center Pemuda Katolik Indonesia yang bertemakan kerahiman Yesus. Karena dia lahir dengan menghadapi kerahiman Yesus. Itu contoh. Artinya etnosentrisme ini menjadi tantangan kita nanti. Kalau kita melakukan sebuah perubahan di gereja, nggak cocok itu memang dengan budaya kita. Itu bertentangan. Nah, itu biasa itu. Jadi orang-orang yang seperti itu harus kita hadapi. Jangan langsung melemah jika menghadapi itu. Nanti dibacalah bukunya AB Sinaga dan Dendang Batak, gitu ya. Dendang Batak itu tebal itu. Itu disertasinya. Ada lagi bukunya Under Tobing, The Highest God. Itu juga menarik untuk kita baca sebagai bagian dari upaya berkontekstualisasi teologi. Lalu relativisme ini juga tantangan kita. Jadi relatif. Jadi semua ya ada juga di sini unsur kompromistisme ya. Tanpa punya pendirian atau sikap yang tegas terhadap budaya itu. Jadi kita berada pada zona abu-abu, relatif dia. Nah, menganggap semua praktik budaya sama benarnya tanpa mempertimbangkan nilai teologis. Nah, sekarang kita lihatlah dia orang kita Batak, kembali kita Batak karena kita orang Batak ya. Dulu baptisan malua itu tidak pernah itu jadi adat. Sekarang jadi adat kan. Dulu mertupul itu di rumah itu. Di rumah. Perjanjian pranikah itu. Lalu berkembang, banyak nggak muat lagi di rumah. Kita pindah ke gereja. Itu dulu Sintua yang memimpin itu. Makin rame, guru jemaat pakai jas, pakai jas. Makin rame,
digabung lagi Merhata Sinamot. Habis Markepul, Merhata Sinamot, Marpurusau. Rame. Karena tidak bisa datang ke kampung di mana dia terpasu-pasu, disitulah juga menerima tupak dia. Dibuka. Lalu pendeta pakai jubah lagi. Bukan lagi di sini, tapi dia naik ke mimbar. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang partupolon dengan pernikahan sama. Baramenya dan banyaknya. Itu kan dinamika. Jadi mana yang benar? Nggak tahu kita. Ini sudah relativisme. Tidak berani lagi gereja mengatakan martupol hanyalah sebagai pra pernikahan. Cukuplah keluarga kedua belah pihak. Tanda tangani akte apa surat perjanjian. Selesai. Berani? Tidak ada yang berani sekarang. Karena dia sudah menjadi tanda petik tradisi yang melembaga. Ini upaya kontekstualisasi, tapi juga jadi kebebasan. Ya. Saya Franti, Pak. Saya tadi terpikir dari apa yang Bapak sampaikan dan apa yang terjadi di lapangan tentang Katolik yang dengan prinsip mereka inkulturasi. Ya. Memang sejak hal itu digaungkan, Katolik sudah sangat berkembang dan misalnya di Brastagi pun mereka kita sudah lihat dalam bangunannya pun mereka melakukan konsisten yang namanya inkulturasi itu. Tetapi yang saya lihat di lapangan juga, Pak, bahwa dengan prinsip inkulturasi tersebut, terkadang menjadi samar dia. Apakah itu masih inkulturasi dan sinkritisme? Contohnya dalam misalnya ada perobatan atau praktek-praktek di konteks jemaat lah yang masih merupakan praktek-praktek keagamaan lama, tetapi itu masih ditoleransi oleh gereja, dalam hal ini Katolik. Jadi yang mau saya tanyakan, Pak, apakah kita dalam upaya berkontekstualisasi itu akan sampai menerima kepada hal-hal yang bersinggungan, Pak, dengan sinkritisme itu, atau bagaimana sikap kita? Ya, kalau misalnya kita terima inkulturasi, sementara waktu kalau saya ingat dulu kita belajar ilmu agama-agama, kita menerima pluralisme demikian. Jadi maksud saya kalau Katolik konsisten dengan inkulturasinya, sedikit lebih toleran dengan praktik-praktik dalam kebudayaan lokal yang sebenarnya tidak alkitabiah juga, kita bagaimana, Pak, sikap dan hal yang ya perlu kita jaga supaya sinkritisme itu tidak terjadi. Karena menurut saya ketika saya ada di lapangan, inkulturasi dan sinkritisme itu samar, Pak. Ya, demikian, Pak. Ya, Pak, baik. Oh ya. satu lagi, Pak. Karena terkait ini, Pak. Mana tahu nanti bisa sekali jawab. Protestan memakai kata kontekstualisasi. Katolik pakai inkulturasi. Menurut Bapak, apa bedanya ini? Dan apa kelemahan dan kelebihan antara kontekstualisasi dan inkulturasi? Mungkin dari situ nanti kita bisa juga semakin jelas dari yang ditanyakan Franti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi memang inkulturasi dalam Katolik dan kontekstualisasi dalam Protestan jiwanya sama. Hendak membumikan teologi di bumi kita. Jadi Katolik dengan cara inkulturasi, berarti dia di dalam kultur. Jadi dia bukan di luar kultur. Sehingga dari dalamlah mereka mereformasi. Karena mereka kan sudah kecolongan dulu peristiwa Martin Luther, sehingga mereka tanda petik ya melepas orang-orang reformasi, orang-orang Protestan itu. Akibatnya setelah terjadi gerakan reformasi kan mereka juga mereformasi dari dalam. Jadi gereja mereka mulai direformasi, struktur mereka reformasi, ajaran mereka reformasi. Itu sangat radikal itu tahun 1962 Konsili Vatikan II yang menerima keselamatan di luar gereja. Itu Yohanes Paulus kedua.
membuat keputusan radikal. Itulah kondisi terakhir. Sampai sekarang nggak ada kondisi itu. Dan mereka Paus sekarang itu kulturasi. Dia terjun ke masyarakat dalam kerahiman tadi. The mercy is God. Kerahiman itulah Allah. Jadi dia tinggal masuk ke budaya-budaya. Dimulai dari Argentina. Itu kan di Argentina. Sekarang sudah 71 negara. Gerakan ini termasuk Indonesia. Hari ini atau besok diresmikannya. Nah, kita konteks yang kita gunakan. Jadi konteks kita, kalau Katolik itu kan karena strukturnya kan paus dari Italia, harus dia yang menentukan. Kita nggak bisa begitu inkulturasi karena Protestan itu kalau PGI menginstruksikan belum tentu GKPA, GBKP, HKI melaksanakannya. Nggak bisa. Karena tidak ada perintah atasan bawah kita, organisasi PGI, PGPI, PGLI, nggak ada perintah. Hanya sidang-sidangnya kita. Sidang ini kalau mau kita ambil silakan, tidak diambil nggak apa-apa. Maka kita pakai konteks. Gereja GKPI dengan HKBP, dengan GKPS, GBKP, BNKP, konteksnya beda. Atau metodis. Maka dengan pemikiran kontekstualisasi itu ialah kita yang melihat konteks kita, lalu dari situlah kita mulai memadukan teologi-teologi yang kita pahami ke konteks kita. Nah di situ. Jadi hanya sinode itu yang bisa mengatur doktrinnya, ajarannya, dan menentukan jalan menggerejanya. Sehingga kontekstual yang dipakai. Jadi bukan inkulturasi. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita akan selamanya abu-abu atau menolak atau menerima? Itu kan teori itu sudah dikatakan oleh Richard Niebuhr kan. Ada beberapa model penerimaan kita terhadap budaya. Tentu kita tidak bisa mengklaim satu penerimaan atau penolakan. Kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita menolak, kadang-kadang kita abu-abu. Sampai dewasa iman kita. Sampai dewasa. Jadi pendewasaan itulah yang menjadi pekerjaan kita sekarang. Pekerjaan gereja. Termasuk pendeta. Termasuk penatua, sintua, majelis. Pendewasaan iman. Selama iman kita belum dewasa, kita tidak akan bisa mencari dan menemukan bentuk menggereja kita. Kita akan terus ingin minum susu terus secara berteologi. Tidak mau makan nasi atau yang keras. Sedikit kita ubah cara menggereja kita berhadapan dengan penatua yang lebih senior dari kita. Saya sudah 6 pendeta di sini, nggak pernah seperti saudara. Kau masih seperti cucuku kau, anakku kau, masih anak kemarin kau. Nggak bisa berubah. Sampai kapanpun gereja kita nggak pernah berubah. Karena kita telah langsung kalah dengan pengalaman mereka. Kita kan 5 tahun sebuah tempat. Kita tidak seperti GKI misalnya atau GKJ. Sekali tempatkan di sebuah tempat sampai pensiun di situ. Kalau seperti itu model kita mengakar, gak ada yang melawan itu penatua itu. Apa kau? Aku udah 30 tahun di sini. Bisa kan? Makanya GKI itu lebih langgeng. Cara menggereja mereka lebih langgeng. GKJ gitu. Karena mereka punya bergain posisi. Walaupun mereka tidak ketua majelis. Tapi mereka sudah mengakar di sebuah tempat. Dan teologi mereka sudah mengakar. Karena sudah puluhan tahun melihat jemaat itu pergumulannya, lalu dia berteologi dari pergumulan jemaat itu, dan dia melahirkan model-model menggereja bagi jemaat yang dilayani. Kita 4 tahun atau 5 tahun, baru kita temukan model menggereja di sini, lalu tiba-tiba datang SK, pindah. Ulangi lagi, beda konteks. Konteks A dengan konteks B beda. Walau sama-sama GBKP atau metodis atau GKPS, beda. Karena di sana mungkin yang paling banyak dominan petani sawit. Pindah juga ke petani, tapi petani padi, beda konteksnya.
Kita sudah siapkan teologi sawit, belum matang ya tiba-tiba pindah ke padi. Kita mau konsep lagi teologi padi ya sudah pindah ke kota lah. Di kota beda lagi konteksnya. Yang kita hadapi orang-orang filsuf kan, profesor-profesor. Kita belum profesor, jemaat kita sudah profesor. Kita menghukum profesor, doktor dulu. Pak pendeta ini ngomong aja ini kan. Dia belum tahu secara akademis gitu. Kita sermon kalah kita. Padahal kita pendeta, dia mungkin pertua yang hanya baru 5 tahun majelis kan. Wawasan teologi dia karena sering baca buku lebih tinggi dari kita. Itu. Di situ persoalan. Jadi sikap kita kadang belum sampai matang, diganti yang baru menggantikan kita mentah lagi. Begitulah cara menggereja kita dan berteologi kita. Baru kemudian rapat-rapat konven pendeta tidak pernah kita pakai tanda petik ya, atau kita pakai menjadi momen membahas teologi gereja. Yang kita bahas di konven pendeta ialah syarat-syarat jadi ketua mudramen, syarat-syarat ketua jadi eforus, itu aja kita bahas. Gaji, kesejahteraan, mobil, sepeda motor, itu aja yang kita bahas. Tak pernah kita bahas soal bagaimana teologi digital yang sekarang kita hadapi. Digital teologi. Atau memberikan perjamuan kudus kepada tunarungu. Atau mengajar sidi bagi tunarungu. Pernah kita pelajari, kita bahas di rapat pendeta itu. Usia 16 tahun kita terima yang tunarungu. Bilang, aku percaya. Kita terima itu. Ada yang sudah menahapis atau memberikan penekuan sidi kepada tunarungu. Atau memberikan perjamuan kudus kepada mereka. Ini kan tantangan kita. Sudah ada. Itu udah bagus. Nah ini penting. Berdiskusi teologi seperti ini. Sekarang perjamuan kudus anak. Sudah kita bahas ke perjamuan kudus anak. Nah itu. Tapi gereja-gereja Lutheran yang di Sumatera Utara ini belum membahas. Saya bahas itu di GKPA, dibilang saya jadi ajaran sesat. Padahal Luther tidak pernah melarang perjamuan kudus anak. Sudah kenakan. Nah itu, boleh lebih cepat lagi. Yang di Jawa sana, GKJ, GKI sudah melaksanakan perjamuan kudus anak, padahal Calvinis mereka. Yang melarang perjamuan kudus anak itu Calvin, bukan Luther. Tapi gereja Calvin sudah lebih dulu melaksanakan perjamuan kudus anak. Ini kan sebuah fenomena. Ini harusnya dibahas matang di sebuah tingkatan level rapat konven pendeta. Nah inilah contoh ya, pertanyaan tadi ilustrasi itu di Katolik jauh lebih pesat perkembangannya karena memang dia kan top down ya, dari paus. Kita kalaupun kita bahas di konven kita ya, gerakannya kan lambat. Habis konven pendeta bubarlah itu. Ketemu tahun depan lagi baru dibahas lagi. Nggak ada gerakannya. Jadi hanya bertemu di rapat, pulang tidak tahu lagi apa yang habis yang kita putuskan karena tidak ada yang menggerakkan terus menjadi sebuah diskursus, menjadi sebuah teologi, dan menjadi sebuah praksis, aksi. Begitu ya, atas pertanyaan tadi. Ada lagi pertanyaan, Fidel sampai di sini. Ya, silakan. Gerakan yang Bapak buat di daerah mana tadi Pak? Dengan di KPA Pangkalan Brandan. Ya. Dengan memakai kemeja batik tapi sudah dibuat dengan warna Pak ya. Oh ya di KPA. Sebenarnya ini kan budaya kita dan itulah baju kita. Ya. Nah, sebenarnya kita kurang sosialisasi saya pikirkan Pak. Artinya coba kita bawa ke PGI untuk mensosialisasikannya itu. Artinya bahwa budaya yang kita pakai selama ini, pakaian yang kita pakai khususnya para pendeta adalah budaya warisan Eropa begitu Pak. Saya pikir kalau ada upaya seperti ini, mungkin upaya berkontekstualisasi bisa terwujud Pak. Kira-kira begitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak supaya apa yang Bapak utarakan tadi tidak seperti satu gebrakan yang liberal begitu, tapi memang itu gebrakan yang sangat baik saya pikir Pak. Terima kasih Pak.
Ya, sama seperti saya katakan tadi, PGI tidak akan menjadi apa namanya polisi untuk menetapkan sebuah teologi di semua aras anggota PGI. Karena dulu rencana itu memang ada, tapi kita gagal. Dulu PGI kan bercita-cita menjadi GKYE, Gereja Kristen yang Esa. Satu bishop, sehingga punya power seperti paus. Lalu yang ada nanti GKYE Sumatera Utara, GKYE Sumatera Barat, GKYE Papua, GKYE Sulawesi Utara, semua GKYE. Jadi tidak ada lagi denominasi. Tapi gagal. Lalu kita membuat ajaran yang sama. Gagal juga. Maka lahirlah 5 dokumen gereja. Disitulah kita bersatu. Piagam saling mengakui, saling menghargai. Kalau sudah dibaptis di sana, jangan lagi baptis di sini. Kalau sudah menikah di sana, jangan lagi nikahkan di sini. Kan itu piagam saling mengakui, saling menghargai. Lalu piagam iman bersama Kristen, PBIK. Itu ada 5 dokumen itu. Sampai nanti pada kemandirian teologi, daya dan dana. Dan tata laksana, tata kerja PGI. Itulah yang kelima. Ada banyak itu. Disitulah kita bersama-sama bisa berkoordinasi namanya. Tapi tidak bisa menetapkan sebuah form untuk dilakukan bersama. Maka tadi upaya kita bukan lagi inkulturasi, tapi kontekstualisasi. Kalau inkulturasi tadi itu perintah atasan bawah, maka bisalah paus memerintahkan. Makanya kalau Katolik kan tidak pernah sinode. Sinode terakhir kan 1962, Vatikan II. Kalau mereka sinode setahun sedunia ini, negara mana yang mampu menampung? Enggak ada tuan rumah yang mampu menampung, kecuali sudah mati paus, nantilah diundanglah semua uskup dan kardinal seluruh dunia ke Roma, ke Italia. Tapi itu namanya bukan konsili, hanya pemilihan paus. Nah itu, makanya dari bagaimana caranya? Ya mulai dari diri kita. Saya sudah mulai dari diri saya kerjakan, saya lakukan, lalu dikritik, dibilanglah saya bla 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 bla. Yang kita tetapkan di sinode, baju efek kita ya warna hitam, warna biru, warna merah, warna ungu. Silakan aja, go ahead. Tapi saya juga harus lakukan apa yang saya imani, saya pakai. Misalnya kalau menunjukkan itu pakaian-pakaian seperti itu, lalu apa efeknya? Orang lihat, bagus juga rupanya pakaian itu. Dia cetak sendiri untuk dia 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekarang kalau saya lihat teman-teman pendeta menggunakannya, saya tersenyum aja. Karena dia telah mendengar dan melakukan, walau di rapat dia menolak saya. Itu biasa itu. Dia menolak saya di rapat, tapi dalam pelaksanaannya ternyata dia melakukannya. Enggak apa-apa lah. Daripada dia mengiyakan, tapi tidak melakukan. Biar kita bukan ada model kan, pergilah kau ke kebun, enggak mau, pergi dia. Pergi ke kebun, oke, padahal enggak pergi dia. Mana yang kita pilih? Yang mau, yang terbaik sebenarnya mau dan melakukan. Tapi terkadang yang terjadi, dia menolak, tapi melakukan. Kalau foto ini contoh. Nah, ini kan, saya pakai aja langsung seperti ini. Orang lihat, oh enak, cantik juga ya, kalau pakai seperti itu kan gitu. Sekarang banyak pendeta GKPA pakai ini. Hanya ini aja membedakan kan, kolornya ini. Dan saya memang tidak suka berdasi. Entah kenapa itu berdasi, berkaos kaki. Saya malas itu. Karena kalau berdasi, kan habis pelayanan kan harus kita buka kantong kita tebal. Jadi kalau sudah kita lepas itu kan kita menjadi rakyat biasa, rakyat nyata. Tapi kita tiba-tiba tugas jahat langsung berbeda kita. Kadang-kadang kita ini kan simbol ini membedakan kita dengan umat. Jadi umat pun menjaga jarak jauh. Kalau saya perkenalan tidak pernah saya pendeta Ramli Harap. Saya perkenalan nama saya Ramli Harap.
dia ngobrol-ngobrol 2 menit berikutnya anak pendeta. Oh, lebih indah. Daripada saya katakan saya pendeta Ramli Harahap 5 menit bicara. Pendeta macam apa ini? Silakan. Memang cantik juga itu, Pak. Yang di sampingnya maksudnya. Tapi mungkin ini bisa juga nanti kami terapkan di GPKP, Pak. Tapi apakah ada kajian-kajian teologis sebagai baju jabatan pendeta, saya rasa, Ada. untuk mendasari nanti diskusi-diskusi itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini kan bukan baju tahbisan. Ini bukan baju tahbisan. Ini baju pelayan. Jadi baju pelayan sama seperti ini kan baju kita. Cuma yang membedakan kita dengan umat ialah effort ini. Effort ini dalam perjanjian lama ialah baju imam. Pemimpin ibadah, pemimpin liturgi, pemimpin ritual-ritual, itulah effort. Itu biasanya dipakai oleh Harun, keturunannya. Nah kita kan sekarang kalau sudah pendeta kan keturunan Imam Harun. Berhaklah kita menggunakan effort. Jadi entah baju apapun yang kita pakai, kalau sudah kita tempel ini, kita sudah berubah menjadi pemimpin. Ritual. Nah ini terkadang kan karena tidak ada dijual di kampung-kampung sana, kita buat dulu ini samponya ini. Bungkus sampo itu kita apa? Oh lalu tegang loh kita gini, nggak bisa. Tegang. Lalu kalau saya pendeta, saya lihat teman-teman gini kan terdepan itu sampo. Lalu saya diam-diam, lalu saya tarik, saya ganti dengan yang asli. Saya selalu setiap pendeta bawa banyak ini. Lalu setiap saya lihat pendeta ini pakai sampo, pelan-pelan saya tarik, ganti. Mungkin sederhana, tapi tidak apa-apa. Nanti kalian pun yang di kota, kalau sudah konfirm pendeta, kasih aja hadiah effort ini. Yang mahal kan 50.000. Dulu 50.000, sekarang 60.000. Kalau yang biasa dapat 20-30.000. Itu yang biasa. Tapi kalau ini kita pesan dari Jerman, yang asli, dari Italia, oh itu mahal lagi. Kita pilih. Kalau saya di lemari saya itu ada banyak. Jerman dari apa? Ini dari Malang. Di Malang paling banyak memproduksi. Di Malang. Kalau di Malang itu nanti di belakangnya dia buat merek ini. Saya malas membelinya. Ada mereknya di belakang. Ada yang Malang itu. Tapi kalau saya pergi karena di sini nggak ada. Ke BPK di sini nggak ada jual. Biasanya kalau kita pergi ke Jakarta atau ke Jogja, di Kanisius banyak itu. Lalu biasanya saya borong gitu. Banyak. Entah kepada siapapun nggak tahu saya, tapi saya beli dulu. Itu biasanya. Jadi bolehlah kajiannya itu. Jadi dia pakaian pelayan. Ketika kita ditahbis kan tidak pakai ini. Dan ini tidak pernah ditahbis dari pakaian toga pendeta. Lalu kita sebutlah ini menjadi toga mini. Padahal toga besar yang berjubah. Biasanya kami aturannya begini. Kalau pakai ini, kalau kita memberkati umat, dia pakai tangan satu. Kalau toga besar, tangan itu. Tapi kalau kita pakai dasi, jangan angkat tangan. Tapi sekarang, berdasi pun dia, tak berdasi pun dia angkatnya. Ada aturan sebenarnya. Cara menggunakan baju tahbisan dan baju pelayan. Kalau ini di mimbar kecil, misalnya ibadah-ibadah keluarga, syukuran, boleh. Tapi kalau ibadah mimbar besar, tidak boleh menggunakan ini. Harus toga besar. Nah itu. Ada aturan-aturan sebenarnya yang kita aturkan. Sehingga tidak sembarangan. Nanti pertanyaan pakai toga besar dia kan mubazir. Kepanasan. Hanya ibadah full baru pakai toga besar. Ibadah khusus. Kalau ibadah-ibadah di luar itu tadi pakai toga kecil. Kira-kira begitu. Kalau ininya bajunya karena ini baju angkola itu tadi yang ditentang itu. Baunya polos. Polos itu kan Eropa. Orang-orang pendeta Eropa itu polos. Kita kan punya warna batik. Mengapa tidak kita pakai?
Lalu ini warna-warnanya ada. Kalau dia warna ungu, biasanya menggunakan itu bishop. Bishop, Ephorus, itu Medramen. Tapi sekarang banyak pendeta ingin bishop, tidak. Rasa bishop, dipakai juga. Kalau saya nggak mau pakai itu karena belum bishop kan. Oke, begitulah ya. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya dari ruang Zoom dulu. Ada dari ruang Zoom. Bapak apa ini? Silakan. Ya, siang Pak. Oh, Henry, silakan. Ya, terima kasih Pak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak berkaitan dengan apa namanya tadi kulturasi Katolik terhadap budaya itu secara khusus budaya Batak dalam pemotongan kerbau seperti yang terjadi di Samosir itu Pak. Jadi ketepatan saya pernah melayani di sana 4,5 tahun di GKPI Resort Tomok yang dekat dengan Kali-kali Pak. Nah, pada masa itu memang saya melihat kenapa kami tidak dilibatkan pada pesta apa namanya Horjabius itu namanya kalau di sana, dan selalu melibatkan gereja Katolik. Memang kalau aku melihat itu ada kaitannya Pak. Kegiatan Horjabius itu atau pemotongan kerbau itu dengan cara ditortori dulu dengan budaya Batak yang sinkritisme Pak. Saya melihat itu Pak. Kenapa saya katakan ada kaitan dengan sinkritisme? Karena kepala kerbau yang yang ditortori itu, yang dipotong itu, biasanya itu akan dipersembahkan kepada Danau Toba. Nah, jadi kalau saya melihat Pak, makanya terkadang gereja Katolik ini pun, ataupun katakanlah teologi daripada gereja Katolik ini dalam inkulturasinya kepada budaya Batak Toba secara khusus, itu masih harus benar-benar kita kaji Pak. Karena ketika mereka berinkulturasi terhadap budaya itu, saya melihat justru pada satu sisi kekritisan mereka terhadap budaya itu yang dekat dengan apa namanya sinkritisme masih belum ini Pak, belum tercerahi dengan Injil yang mereka beritakan. Nah, menurut pengalaman Bapak atau menurut pandangan Bapak, apalah yang boleh kita ambil dalam sikap teologi Kristen kita atau katakanlah Lutheran ketika kita diundang dalam Pak Henry sudah nggak dengar lagi suaranya. Oke, mungkin karena Henry ini bahwa ada gangguan sinyal, saya responlah dari pertanyaannya ya, yang sepotong kita dengar. Memang sikap gereja Katolik, saya katakan tadi, lebih jauh selangkah daripada kita gereja Protestan berteologi. Mereka mampu masuk ke dalam budaya itu dan mengelaborasi budaya dengan perjumpaannya dengan teologi. Dan mereka tidak segan-segan memasuki arena itu dengan risiko yang besar tentunya. Tapi sebelum mereka masuk ke sana, mereka sudah membuat kajian-kajian teologi bersama dengan para uskup, para kardinal,
di regional mereka sesuai dengan konteks budaya mereka. Lalu kajian-kajian itu sudah melalui proses naskah akademis, melalui punya naskah akademis dibahas di ruang-ruang akademis, misalnya kajian-kajian seperti ini di kampus-kampus, lalu di pertemuan resmi mereka, di keuskupan, ada komisi teologi mereka, macam-macam itu. Mereka sudah kaji dalam. Karena mereka punya komisi yang membidangi teologi. Lalu hasil daripada kajian itulah yang membuat mereka berani melakukan perjumpaan itu dan melakukan secara praktis. Makanya saya katakan, kalau ada pesta Danau Toba yang akan memimpin mengalah Horbo itu akan dipanggil Katolik. Yang memimpin langsung uskup itu. Dan itu menjadi tontonan yang besar di Danau Toba. Bahkan itu termasuk di acara puncak atau sebelum acara puncak. Tapi itu menjadi sebuah tradisi yang dipelihara oleh gereja dan mengadopsi ritus itu menjadi ritus Kristen. Tentu dengan di sana sini akan mengganti kalimat demi kalimat yang dulu ditujukan kepada Opung Ula Jendabulun, lalu sekarang akan ditujukan kepada Debata Am. Nah ini menurut saya kajian-kajiannya. Lalu bagaimana posisi kita? Kalau tadi Amang Henry Nebaho berada di situ, di lokasi. Ya kita aja. Jangan menjauh. Kalau semakin menjauh, kita akan jauh lah dari kita informasi tentang teologi mereka. Kalau saya pada posisi itu di situ, saya akan bisa terlibat di sana. Lalu setelah usai pesta bisa bertanya, berdiskusi dengan uskupnya atau dengan romonya. Bertanya, atau kalau ada dokumennya kita minta. Menjadi sebuah kajian bagi kita. Menarik itu. Dan sambil contoh misalnya ketika saya di Yogyakarta, saya lihat Katolik menikahkan dengan beda agama, itu kan menarik itu. Kita sudah berani kita menikahkan dengan beda agama? Enggak, Katolik sudah. Jadi di sana pastor memberkati orang yang beda agama. Misalnya perempuan itu Katolik atau laki-laki itu Katolik, suaminya atau calon istrinya Islam, dinikahkan di gereja. Tanpa harus mengkonvert dia jadi Katolik. Bagi mereka lebih fokus menjaga rohani jemaatnya. Syukur-syukur nanti istrinya ikut atau anaknya ikut. Kalau kita langsung kita konvert dulu, latih dulu, ajar kekristenan, bla 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 bla. Baru setelah sama imannya baru berkati. Katolik tidak mau lagi seperti itu. Dia melangkah mereka jauh ke depan. Mereka buat agenda liturgi pernikahan beda agama. Lalu saya datang ke rumahnya, bisa minta rumusan-rumusan itu. Dikasih ke saya. Menarik kan? Kalau saya tawarkan sekarang itu ke gereja saya, wah mungkin saya diusir. Diusir saya. Tapi tidak apa-apa. Tapi naskahnya saya punya. Menjadi perbandingan teologi kontekstual kita nanti. Gitu kan? Itu caranya. Jadi jangan kita langsung alergi melihat perkembangan teologi orang. Jauh lebih arif jika kita masuk ke dalam. Melihat secara dekat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inkulturasikan, jika boleh berkenan nanti pada saatnya kita berkreasi, mengkontekstualisasikan itu dalam budaya. Coba lihat, pernah melihat pernikahan orang Katolik di Tanah Batak? Pernah. Ketika setelah diberkati Romo, orang tua mengulosi pengantin di depan gereja. Ulos kita di mana diberikan? Di Jambur, di Sopo. Siapa yang memberikan? Adat. Mengapa tidak kita memberikan itu? Setelah diberkati, datang pendeta. Songong kejeng ni rampun hulu son. Namang ulusi hamu siyan holong di dewata. Ulusi mahamu di bagasan kore di dewata. Ama anak doton di pembodiat. Baru mereka melaksanakan adat. Mengapa tidak berani kita? Masih liturgi Eropa itu kita pakai. Mengapa tidak liturgi budaya kita? Baru buat murah spiriton. Firma poki, firma poras. Saya kita sudah berkontekstualisasi secara teologi.
Tapi ibadah kita masih Eropaisme. Kita tinggal di Karo, Tapanuli, Simalungun. Kapan kita menggunakan budaya kita itu menjadi sebuah alat menyembah Tuhan, sebuah alat melayani umat secara kekristianan. Itu kan. Jadi tantangan kita berat loh. Bapak Ibu yang sedang studi sekarang ini tantangannya di pundak kalian. Kalian berani nggak berteologi kontekstual nanti setelah tamat dari apa ini? Dari STT. Kemarin tahun yang lalu mereka dengan semangatnya, Pak, nanti setelah kami tamat kita bukalah grup-grup untuk berupaya teologi kontekstual. Oke, aku bilang ini mereka masih belum tamat, belum ada buka grupnya. Hanya ketika kuliah seperti ini, kayak terbakar jengkoknya kan. Di hati, iya gitu. Habis kuliah ini selesai lah kan. Langsung masuk ke keluarga, gereja, dan masyarakat. Lalu kita lupa berteologi kontekstual. Kami yang hadir di sini, bakar semangat terus sampai tua. Ada upaya berteologi kontekstual. Gitu ya. Oke, demikian tadi Pak Henry ya. Semoga akan mungkin ya. Sedikit lagi ini supaya selesai materinya. Tadi relativisme. Nah sekarang kita masuk melihat peluang dalam mengintegrasikan teologi dan budaya. Tadi tantangannya ada sinkretisme, ada etnosentrisme, ada relativisme. Sekarang kita melihat peluang. Apa peluangnya? Yang pertama itu memperkaya pemahaman teologi. Jadi kita tidak mengalami kebuntuan teologi. Teologi itu dinamis. Teologi itu tidak kaku. Tapi teologi itu menjawab perkembangan zaman. Dulu kita pikirkan teologi digital teologi. Kita harus menghadapi teologi. Harus menjawab. Nah, suka tidak suka kita harus menjawab teologi digital karena di depan mata kita harus coba digital supaya apa? Supaya kita bisa menjawab tantangan gereja kita. Hidup menggereja sekarang sudah berhadapan dengan digital. Apa-apa semua digital. Gereja sekarang terlambat mendigitalisasi cara menggereja. Contoh misalnya, apakah sudah ada gereja di website masing-masing mendigitalisasi pengajaran CD bersih? Kalau saya searching, ada beberapa orang pendeta metodis, tapi masih 2 seri dia buat YouTube-nya tentang katekisasi CD. Tidak bersih. Misalnya di gereja kita kan sudah ditentukan itu materi-materi CD. Mungkin ada 100 pertemuan atau 50 pertemuan. Adakah kita pendeta atau sinode mengorganize setiap seri pertemuan pertama divideokan, pertemuan kedua sampai ke 100. Lalu ketika ada anak-anak remaja kita yang kuliah di Amerika tidak bisa CD, dia tonton pengajaran itu sampai tamat. Lalu kita uji secara online. Lalu setelah itu tamat, dia berhasil memahami, kita nyatakan dia lulus, lalu kita beri dia konfirmasi CD. Ada seperti itu? Tak ada. Padahal dunia sekarang dalam era digitalisasi kencang sekali mendigitalisasi perusahaan-perusahaan. Jangankan perusahaan-perusahaan. Lihatlah di YouTube itu, iklan-iklan. Atau kita sedang main Facebook, langsung itu. Erosion lah, apalagi. Etawa. Cering-cering bermunculan. Kecantikan, macam-macam. Kita ada muncul, terlihat CD, pelajaran CD. Atau bimbingan pranikah, Kristen. Atau konfesi GKP, konfesi GKPA, konfesi metodis. Ada muncul. Digital. Tidak ada. Kita ditinggal oleh zaman. Ini upaya berteologi kontekstual di teologi digital. Digital ini, digitus, jari. Digitus itu jari. Semua di jari ini.
Mau transfer uang sekarang nggak perlu ke ATM, mobile bank, Oppo, Dana, Kiris, bentar lagi beli rokok pun. Makanya sekarang kita kadang-kadang mau beli uang, udah enggak ada uang, bisa Dana. Karena sudah terbiasa tidak bawa uang lagi sekarang. Sudah money dan sebagainya. Semuanya sudah by digital. Lagi menikah pun digital. Berdirilah kalian di situ. Apakah kalian sudah saling mencintai? Sudah. Salaman tangan. Dari jauh dia katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin kan? Transfer ya kan? Digital. Sekarang belum ada go pendeta kan? Go pendeta, go pastor. Anak-anak misalnya dilihatnya bapaknya berkelahi, go pendeta. Cik. Datang pendeta langsung. Selamat pagi Bapak Ibu. Oh ya, selamat pagi. Pulang dia setelah didoakan, GoPay atau go apa namanya? Cash atau GoPay. Kiris kan. Bilang pendetanya pakai kiris. Ada aplikasi Go Pendeta, belum ada kan? Oh, diciptakanlah Go Pendeta. Menangani kasus-kasus keluarga yang banyak sekarang. Berkelahi, anaknya narkobaan, langsung Go Pendeta. 50 meter radius sudah. Entah pendeta apapun. Pokoknya dia terregistrasi jadi pendeta yang handal melalui aplikasi pendeta sertifikat, masuk dia. Berkali-kali di cancel, nggak bisa lagi. Bahkan itu. itu sekarang yang kita hadapi. Go pendeta, go church. Makanya saya melayani sekarang tidak lagi pendeta gereja yang apa yang apa namanya yang asli apa namanya manual. Saya coba misalnya di dunia digital ya, saya buka renungan harian di grup-grup mereka ini dapat semua setiap hari. Lalu di dunia maya juga saya share firman Tuhan di sini. Pengikut saya misalnya di sini sekarang 8,9 ribu. Di setiap saya posting 8.900 orang membacanya tanpa harus beribadah. Mari berdiri duduk, bahas nggak usah. Dia sambil jalan-jalan dia baca renungan kita. Kita melayani di dunia digital. Kalau di dunia WhatsApp nanti kita banyak sekali grup WhatsApp yang kita kirim setiap hari. Ada ribuan grup yang akan kita kirim kepada yang membutuhkan. Renungan. Kita kirim. Nah ini renungan setiap misalnya Medan mulai yang aktif sampai yang sudah alumni ini sudah ada sekitar berapa kan sekarang kan satu grup itu sudah ada 1041 orang bisa. Nah, ini bisa kita gunakan ini. Ini sekarang pesertanya ini 565 orang. Satu grup saja. Di setiap pagi kita kasih makan rohani. Entah di mana, entah like atau tidak like, itu bukan urusan kita. Nanti Tuhan tanya, apakah engkau sudah menyebarkan firman-Ku setiap hari? Saya katakan, sudah Tuhan. Kau belum? Sanalah kau belum. Sudah ku kasih digital untuk memberitakan firman, kau gak gunakan. Macam mana kau kan? Mudah-mudahan nanti setelah ini buka grup renungan ya. Kalau saya bilang sama mereka, tulisan saya, renungan saya bukan copyright, tapi right to copy. Copy, entah kau ganti pun inisialnya yang di bawah itu, disebarkan. Yang penting firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Sampai ke rekanmu, sampai ke angkatanmu, sampai ke keluargamu, sampai ke siapapun. Sebar. Itu tantangan kita sekarang. Upaya berteologi dalam era digital. Nah itu ya, jadi sehingga tantangan kita besar, bagaimana kita memperkaya teologi kita dalam upaya berteologi kontekstual. Baru yang berikut ialah relevansi kontekstual. Tentu akan tadi kita akan ada kajian
diskusi, diskursus, membahas sebuah relevansi teologi yang kontekstual. Apa misalnya contoh yang kita lihat sekarang, yang fenomena, lalu kita langsung respon. Misalnya contoh lah ya, pendeta yang viral kemarin dalam penguburan itu, adakah kita yang langsung meresponnya melalui tulisan-tulisan kita? Atau kajian-kajian teologis kita? Belum ada. Yang ada saya lihat meresponnya adalah Profesor Dr. Albiner Siagian, Rektor IAKN Tarutu. Tapi dia melihat dari sisi lain, tidak pada konteks yang terjadi kemarin. Sehingga dia juga hampir dibully itu di komentari orang, karena tidak apple to apple konteks yang dia lihat. Tapi dia bahas berhala. Misalnya, kalau misalnya seseorang mau mati, datanglah dia berpesan kepada anaknya, anakku kalau aku mati nanti, jangan kubur di Medan ya, di Simalingkar biru. Dan bawalah ke Sipiro, itu contoh. Meninggallah dia, bawalah ke Sipiro. Apakah itu berhala? Yang dia bahas. Atau anakku nanti kalau aku meninggal, foto itu yang bersama bapakmu itu, nanti masukkan ke dalam peti ya. Matilah, anaknya dimasukkan. Lalu dikubur lagi. Apakah itu berhala? Itu yang dibahas Profesor Albina. Nah, menurut saya konsep-konsep seperti itu, itulah yang terjadi kemarin kan. Anakku kalau aku mati, bikin rokok 1 bungkus di tasku ya. Itu kan kemarin. Kok apanya? Lalu apakah itu berhala? Jadi ternyata poin yang dibahas di sana. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran. Poin Jelas. yang dibahas di sana, yang viral itu ialah manusia tidak berkomunikasi lagi kepada yang hidup. Yang mati tidak bisa lagi punya keinginan sesuatu kalau sudah mati. Keinginan itu hanya ada pada saat kita hidup. Entah dikasih makan, minum, merokok, atau pakai baju dan sebagainya. Itu ada pada keinginan masih hidup. Tapi ada agama yang mempercayai ada keinginan pasca kematian? Ada. Hindu. Makanya Chinese itu membangun rumah seharga rumah di bumi ini. Kalau harga rumah misalnya 150 juta, dia minta biksu membangun rumahan 150 juta. Dia bayar itu. Lalu dibakar, sampailah itu rumah itu ke surga bersama bapak mamanya. Tidurlah mereka di surga di rumah yang dibakar tadi. Itu pemahaman mereka. Tapi bukan pemahaman Kristen. Ya itu kan beda. Jadi konteksnya berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada fenomena, langsung kita respon melalui tulisan-tulisan kita secara berteologi. Itu namanya relevansi kontekstual. Atau di jemaat kita mungkin, atau di kampung kita ada fenomena-fenomena, kita responlah. Dan kita kontekstualisasikan teologi kita ke sana. Baru, ya silakan. Terkait dengan itu tadi Pak, saya tidak tahu di budaya suku yang lain, tapi di budaya Karo yang itu ada dulu, memang kepercayaan yang itu ada Pak. Makanya setiap orang meninggal pasti akan dimasukkan garam, baju, sirih, uang, karena kepercayaan agama Pemena, agama lokal Karo itu, konsep surga itu kan cuma pindah kepala desa Pak. Masih di dunia ini dengan kehidupan yang seperti ini. Dan mereka juga akan berlaku seperti di sini nanti di sana. Maka untuk sementara sebelum mereka mapan, diberilah persiapan-persiapan itu tadi terkait makanan itu garam, terkait dengan kebutuhan tubuhnya yang lain itu baju. Nah, memang bertransformasi juga mereka ini Pak. Jadi masuklah sepatu, masuklah kitab, masuklah surat CD, masuklah surat baptis dan semuanya. Dan pengalaman saya di 3 gereja lokal Runggun, waktu saya sermonkan itu di Runggun sama pertua diaken, itu bisa hilang. Dan saya rasa
pernah pengalamannya seperti pendeta itu tadi. Karena pertua diaken dan beberapa jemaat tahu, saya rasa tindakan saya agak mirip-mirip dengan pendeta itu tadi. Tidak menjadi konflik. Karena memang pemahaman itu yang saya rasa belum benar. Jadi apakah saya tidak tahu juga, tapi saya memang tidak komen Pak di apa itu. Karena saya tidak tahu apakah di budaya Toba ada seperti pemahaman seperti budaya Karo. Demikian saya rasa sedikit. Ya, tadi pendeta kan sudah ada sosialisasi di sermon pertua diaken kan, sehingga ketika terjadi peristiwa itu kita melarang, mereka sudah ikut. Persoalannya ialah jemaat ini kan tidak ikut sermon, yang ikut kan penatua atau pertua diaken atau sintua. Lalu pertua diaken atau sintua ini juga tidak mensosialisasikan di level-level grassroots. Atau kadang-kadang jemaat yang meninggal ini pun bukan jemaat yang aktif. Ini kan persoalannya yang itu. Ini kan jemaat yang tidak aktif. Nah lalu pendeta mengatakan mengapa ketika dia mati dikasih Alkitab. Semasa hidup tidak baca Alkitab. Nah, diambillah. Itu kan yang diambil kan bukan hanya tas itu. Yang diambil kan Alkitab, UND. Itu sudah dikeluarkan sebelum video itu. Kan ada potongan-potongan video yang tidak menyeluruh. Nah itu bisa saja kita bisa menjelaskan di level-level majelis, sermon. Kalau bisa di level-level jemaat, buatlah pembinaan jemaat dengan tema kematian. Bukunya Pak John Riahman sudah keluar kan tentang kematian kan. Boleh dibaca itu. Kadang-kadang praktik dengan teori berbeda. Agenda atau liturgi kadang-kadang kan diterjemahkan dalam kehidupan praksis. Tidak semua tertulis dalam agenda liturgi itu. Mengubur orang meninggal misalnya. Bagaimana cara memasukkan peti jenazah ke peti, lalu bagaimana setelah itu tradisi lokal, itu kan tidak pernah kita aturkan secara detail dalam aturan gereja. Saya tidak tahu apakah GBKP sudah punya konvensi tentang yang tadi. Apakah dilarang memasukkan sesuatu benda ke dalam sebuah peti yang meninggal, atau sama sekali belum, lalu Pak Pendeta memberi arahan, akhirnya mereka terima. Kalau HKBP itu sudah diaturkan di RPP-nya, Parmahannya Pamicanyon, sudah diaturkan hukum siasat gerejanya. Tidak boleh memasukkan segala sesuatu kepada peti orang meninggal. Karena itu dianggap melanggar. Karena manusia tidak punya keinginan lagi setelah kematian. Nah itu. Dan itu sudah dijelaskan. Maka peristiwa itu adalah bukan lagi nasihat, tapi tanda petik sebenarnya itu punishment kepada yang melanggar. Karena anaknya pun akhirnya kan emosional dan reaksionis kan. Padahal dia seorang aparat sipil ya, polisi dia. Nah itu. Jadi memang perlu sosialisasi. Dalam rangka relevansi kontekstual ini perlu tadi ada naskah akademis, kajian-kajian, lalu ada sosialisasi. Sehebat apapun konsep iman kita, rumusan teologi kita, jika tidak disosialisasi, itu akan batal atau gagal. Begitu relevansi teologi kita. Lalu yang terakhir ada inovasi teologis. Ini peluang kita. Inovasi berteologi kita akan terjadi. Jadi inovasi berteologi berarti kita terus melaksanakan inovasi berteologi dengan upaya berteologi kontekstual. Jadi teologi kita tidak statis, tidak monoton, tapi ada upaya-upaya inovasi. Baik dalam liturgi, baik dalam dogma, baik dalam bangunan gereja, atau struktur kepengurusan gereja akan mengalami dinamika yang dinamis. Karena teologi akan memengaruhi struktur gereja. Teologi akan memengaruhi misi gereja. Teologi akan memengaruhi eklesiologi gereja. Jadi sumber utamanya teologi. Kalau teologianya misalnya Calvinis, maka pasti misinya misalnya kekudusan. Lalu eklesiologinya pasti mengatur soal kekudusan. Kalau teologianya Lutheran, pasti misiologinya ialah pengajaran. Lalu menggerejanya ialah belajar dan mengajar. Itu contoh. Teologi itu akan memengaruhi
seluruh tatanan gereja. Nanti ke depan kita akan bahas dalam kajian-kajian kita bagaimana teologi, misiologi, dan eklesiologi yang kontekstual di gereja kita masing-masing. Sampai di sini dulu karena waktu kita sudah habis. Nanti dalam pembelajaran yang lain minggu depan saya final KPS dan orang baca dan tugas kelompok materinya apa nanti kita akan share pada pertemuan minggu depan. Demikian dari saya. Silakanlah di absennya tadi sudah selesai juga Pak, teman-teman. 3 sekaligus. Karena pertemuan pertama minggu yang lalu kuliah umum 1 baru ini. Oke, sambil menandakan absen yang di tempat di sini, yang di onsite, nanti yang di online saya akan rekam karena saya rekam nanti saya kirimkan rekamannya kepada kita. Kita cukuplah dengan doa. Siapa? Komti, silakan. Nanti rekamannya ini juga akan saya kirim. Baik, untuk menutup perkuliahan kita, kami serahkan kepada Bapak Ibu yang online. Kepada Pak Pendeta Toman Tambunan, kami persilakan untuk menutup perkuliahan kita. Baik, untuk menutup pertemuan kita siang hari ini kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan buat kehidupan kami dan juga buat pertemuan kami pada siang hari ini yang boleh kami akhiri dalam damai dan sukacita. Dan kiranya Engkau ya Tuhan yang menuntun dan menyertai kehidupan kami selanjutnya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak dosen kami di dalam setiap aktivitasnya pada hari ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan Tuhanlah kiranya yang memelihara. Dan kami juga ya Tuhan di setiap aktivitas kami selanjutnya pada siang hari ini, ya Tuhan juga kiranya Engkau yang menuntun dan menyertai kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya, menjelang siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih